جميع أولياء والصلحاء والكرماء في هذا البلدة أيامهم وأمرهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله يعطي درجة بالجنة وينفعنا ببركته وأسرار خصوصا روح المرحوم Bapak Saifullah bin Marzuki وأصوله مسلكي وأصوله وفروعه أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله يعطي درجاته بالجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفختهم وأن الله يفتح علينا وعلى فضل العارفين وأن الله يجعل هذا المجلس مباركا ومعمورا بخير وأن الله يتقبل أعماله ويغفر ذنوبه وأن الله يدخل فيه وأن الله يجعل يكون متكئا ثابتا على قلب القوي بصحبة رسول الكريم نوينا ما نوى أسرف نصر في هذه المجتمع خصوصا إلى من واصل الحبيب حنيف محمد وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويضاهي كرامه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل أفضل الصلاة وأكملها
وأدوامها وأشمالها على سيدنا محمد عبدك الذي خصصته بسيادة العامة، فهو سيد العالمين على الإطلاق، ورسولك الذي بعثته بأحسن السمائل وأوضح الدلائل ليتمم مكارم الأخلاق. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita membuka, setelah kita membahas tentang mankabah atau sejarah singkat tentang musannif Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, pada malam hari ini kita membuka dengan mukaddimah beliau. Jadi beliau membuka pembukaan, kata pembukaan dari kitab beliau. Ini kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi itu kadang punya macam-macam makna ya, tapi di sini kalau paling bagus itu bismi itu dengan Allah. Bismi dengan zat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji itu lillah, hanya milik Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, pengurus alam semesta. Alam semesta itu ya selain Allah. Ma siwallah fahuwa alam. Apapun selain Allah itu alam, termasuk kita. Jadi yang mengurus kita itu, yang sudah kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, yang mengurus itu Allah. Itu pengakuan kita setiap hari. Setiap dalam Fatihah ini kita baca. Ini pengakuan kita. Jadi yang punya yang ngurus itu sebenarnya Allah. Kita ngaku setiap hari. Ya, segala puji bagi Allah, pengurus alam semesta. Hamdan yuwafi ni'amahu. Dengan pujian yang melengkapi segala nikmat-nikmatnya. Memuji sebenarnya al-hamid, ana hamid wa ana mahmud, kata Allah Ta'ala. Aku yang memuji dan aku juga yang dipuji. Sebenarnya itu kita ini gak ada sama sekali hidup kita ini sebagaimana disebutkan dulu. Manusia itu sebenarnya gak ada. Hakikat yang memuji itu Allah. Kalau kita Ya'lamudin, kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala itu adalah dia hamid wa huwa mahmud. Dia yang muji, dia juga yang muji. Jadi ini kita nih dapat alhamdulillah sampai dengan kekuatan Allah. Semuanya sumber daripada Allah. Mana ada kita? Lalu yang dipuji Allah. Min ilah. Kalau ilmu nahwu itu min itu dari mananya? Ilah ke. Jadi dari dia kepada dia juga. Enggak ada min ilah. Hidup itu min ilah. Dari dia ilah dia kepada dia. Min itu kan artinya ilah, khobat. Min artinya dari, ilah itu artinya ke. Dari dia kepada dia. Maka dikatakan segala puji bagi Allah. Padahal puji kita katakan kepada Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu, dengan pujian yang melengkapi segala nikmat-nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang kamu punya dan sekecil apapun itu dari Allah semuanya. Jadi pujian yang melengkapi segala kenikmatannya. Kalau nikmat itu satu nikmat, nikmatani dua nikmat. Kalau sudah ni'amun itu namanya jamak taksir. Jamak taksir kasrah yang jumlahnya enggak ada dapat dihitung. Ni'amun, nikmatani ni'amun. Jamak taksir kasrah. Kalimat itu. Nikmatnya banyak. Allah kasih. Dengan pujian yang melengkapi segala nikmat Allah Taala. Wa yukafi'u mazidahu, dan pujian yang menyetarakan akan tambahan nikmat-nikmatnya. Karena Allah berjanji kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Lalu kita bersyukur lagi itu, karena nikmat yang banyak kita syukur, Allah tambah nikmatnya juga kita syukur. Jadi manusia ini cuma hanya syukur aja. Ente syukur juga itu nikmat, kita bisa syukur itu juga nikmat. Jadi dari syukur ke syukur aja itu. Wa yukafi'u itu maknanya kupuan itu menyetarakan. Pujian yang menyetarai akan tambahan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Banyak kalau tambah itu berkah. Wa yudahi garamuhu, dengan pujian yang mengimbangi akan kedermawanan Allah Ta'ala. Dermawan enggak Allah Ta'ala? Dermawan, kita puji. Karena kalau kita nak muji Allah, kita enggak bisa mujinya.
Tapi kalau zatnya yang memuji zatnya, dia kenal dia. La ya'rifullah illallah. Enggak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Ya kan? Enggak ada yang kenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Jadi kalau yang memuji itu siapa? Dialah. Adapun kita diperantara untuk Allah ajarkan kepada kita kenal bagaimana itu Allah. Maka diciptakan manusia. Wa yudahi karamahu, dan pujian yang mengimbangi kedermawanan Allah Ta'ala. Itu dah. Jadi alhamdulillah, hamdah itu arti selama ini. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya kan, cuma wa yudahi karamahu tadi itu istilah. Itu ini kalimat tahmid yang paling bagus ini. Kalau kita kan alhamdulillah itu alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling bagus, paling bagus. Lalu beliau katakan wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha, sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah illallahu, kecuali Allah. Apabila nafi setelahnya jatuh istisna, maka maknanya isbat. Jadi tiada Tuhan yang layak, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenar-benar di alam semesta untuk disembah illallahu, kecuali Allah. Jadi hanya Allah tuh. Maka hanya Allah. Hatta diri kita, nafsu kita bukan Tuhan. Maka itu kalau sembahyang itu lepaskan semuanya. Walaupun saya juga bisa terikat dalam jiwa ini sendiri. Bisa kita pandai namanya mutu gabla antamut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi anggap diri tak punya apa-apa lagi sembahyang. Yang lebih diri dia juga yang mampukan kita. Intinya manusia itu nggak punya zat sejatinya, wujudnya itu bernisbat kepada Allah Ta'ala, baru ada dia. Itu pun hanya sekedar bayangan, sebagai tanda dan bukti adanya Allah, maka adanya kita. Habis itu kita nggak punya. Nah, itu dibelajar dalam tasawuf. Tasawuf bukan ilmu hululiyah, bukan mengajarkan manusia bersatu zat Allah, bukan. Tapi ilmu yang mengajarkan siapa kita, siapa Allah. Nah, itu Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak Tuhan yang layak disembah illallah. Paham tak maksud saya ini? Yang jadi Tuhan itu banyak, nggak harus patung macam orang-orang Muslim, bukan. Kadang-kadang diri kita juga kita anggap Tuhan. Ya benar. Pintar kita, tenaga kita semuanya kita anggap, kadang kita anggap Tuhan. Kita hidup tuh kalau nak mati itu yang paling sedap kalau kita lepas sebagai kita pemilik. Itu kita cuma sebagai titipan aja atas cerita semuanya ini. Maka itu orang mati husnul khatimah kalau ucap la ilaha illallah. Itu bukan kalimat itu, tapi makna yang terpendam dalam itu yang buat orang husnul khatimah kalau mati. Itu besar deh. Karena orang ada yang mati masih menganggap dirinya Tuhan. Maka itu susah, tanya jengah mati, ingat harta, ingat segala punya dia. Payah jadinya. Tapi kalau orang bisa lepas, dia bersih, lalu dia balik pada Allah Ta'ala sebagai hamba, nah itu enak. Ini kita libur berapa lama nih? Sudah sebulan 20. Seminggu tidak, baru seminggu tidak. Tapi macam lama udah. Nah, iya. Allah itu siapa? Al-Malik, Maharaja. Raja. Al-Haqqu, Maha benar. Gak ada itu salah, hanya Allah. Walau antum kita diciptakan pincang, gak punya mata sebelah, hidungnya kemek, tidak keluar dari rahim seorang yang mulia, tak ada yang salah, semuanya biasa. Al-Mubin, Maha memberikan keterangan, penjelasan. Itu Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya penghulu kami, Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, hambanya Allah. Ini dikasih tahu, kita ini dianjurkan memuji Nabi, tapi tidak memuji Nabi sebagai Nabi itu dianggap Tuhan. Maka kita saksi itu. Nabi itu kita puji karena dia wasilah Rasulullah yang mengantarkan kita kepada Allah, bukan dianggap Tuhan. Maka la tadruni, jangan kau puji aku berlebihan sampai kau anggap aku sebagai Tuhan, kata Rasulullah. Ya. Jadi kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya Allah juga macam kita.
Basyaran la kal bashar. Manusia kayak kita, tapi bukan manusia yang biasa. Ya. Wa rasuluh, hambanya Allah. Hambanya Allah. Sayyidul khalqi ajma'in. Beliau adalah penghulu seluruh makhluk. Jadi rajanya makhluk itu ialah Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad ini di setiap golongan itu punya nama pribadi. Nanti dijelaskan. Jadi di kalangan manusia kita umatnya Nabi Muhammad itu dikenal nama Muhammad. Nanti di kalangan haiwan-haiwan Nabi itu punya nama sendiri. Di kalangan jin itu Nabi ada sendiri. Di kalangan nanti alam langit, alam malakut, para malaikat, Nabi itu punya nama sendiri. Nah, jadi itu kalau misalnya kita nak panggil Nabi, misalnya berurusan sama jin, kita tahu asal Nabi itu ada namanya, nama Nabi Muhammad yang kita panggil di situ. Jadi dia punya nama-nama itu, punya pangkatnya, ya, menunjukkan banyak pangkat, banyak nama itu banyak julukan itu menunjukkan orang mulia. Ya macam orang sarjana SSSS itu kan banyak itu dia punya pangkat ini. Nabi itu punya nama banyak. Nah di setiap golongan makhluk Allah ini Nabi itu punya nama khusus dengan mereka. Jadi Sayyidul Khalqi ajma'in, penghulu atau tuan seluruh makhluk itu Nabi Muhammad. Nah, Allahumma ya Allah salli, curahkanlah rahmatmu. Afdalah salatin, dengan rahmat yang paling utama katanya. Wa akmaliha, dan salawat, ya Allah curahkanlah. Salawat itu kalau dari Allah kan rahmat. Ya Allah curahkanlah rahmatmu. Afdalah salatin, dengan rahmat yang paling utama. Wa akmalaha, dengan rahmat yang paling sempurna. Wa akmalaha, dan rahmat yang terus menerus. Wa asmalaha, dan rahmat yang paling meliputi. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Itu doa beliau. Abdika, Nabi Muhammad itu abdika, hambamu, alladzi, manusia, khasastahu, yang engkau istimewakan ia bi siyadatul ammah, dengan julukan siyadatul ammah, artinya penghulu segala manusia, penghulu segala makhluk. Jadi Nabi itu dianggap sebagai Sayyidul Khalqi, itu titel Nabi istimewa. Sebagaimana kita anggap orang yang nomor satu di Indonesia siapa? Presiden, tinggi gak martabatnya? Tinggi. Nabi bukan satu negara, dunia ini artisnya itu Nabi Muhammad. Bintangnya itu Nabi Muhammad, itu angkat Nabi. Maka Nabi. Kita rakyatnya, umat Nabi Muhammad bangga juga. Untuk khairu umat ukhrijat linnas. Paling bagus kita. Karena nabinya nabi yang top. Tak bangga sama nabi. Ya. Bahwa Sayyidul Alamin, beliau yang kau istimewakan dengan pangkat siyadah ammah, itu penghulu alam semesta. Ala itlaq, secara mutlak, enggak ada buyut. Enggak ada lagi, enggak ada terikat. Nabi itu mutlak. Beliau adalah sayyidnya. Tuan penghulu alam semesta. Wa rasulika, dan utusanmu, alladzi ba'astahu, yang kau utus Nabi Muhammad tadi, bi ahsanil syama'in, dengan sifat-sifat yang paling elok. Itu Nabi Muhammad, indah. Wa audahil dalail, yang kau utus Nabi Muhammad tadi dengan membawa petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Kalau untuk minta petunjuk jelas, Nabi Muhammad adalah petunjuknya. Liyutammima, agar Nabi sempurnakan makarimat akhlak yang mulia dan luhur. Jadi Nabi itu tujuannya itu apa? Membuat manusia ini punya akhlak, itu aja. Karena hidup ini saya nggak sebutkan, orang kalau nak masuk ke dalam surga itu dengan amal soleh, tapi untuk berjumpa dengan Allah mesti punya akhlak. Itu tidak sama. Masuk ke surga itu dengan amal soleh, tapi kalau untuk jumpa Allah dengan apa nikmatnya di surga tapi nggak nikmat Allah. Apa nikmatnya? Apa bunyinya itu? Oh gitu begitu. Itu masya Allah. Yeah. Nikmat. Jadi kita tuh yang diajarkan itu akhlak. Nomor satu itu akhlak. Adab-adab. Siapa tuh gurunya? Nabi Muhammad. Itu Nabi kita. Nanti ini kan dalam kita semua tentang Nabi Muhammad semuanya ada.
Salatan dengan salawat, dengan rahmat, tunasibu dengan salawat yang engkau jalilkan, ma bainaka wa bainahu, di antara engkau dan Rasulullah, minal gurbi, berupa kedekatan, alladzi ma faza bi ahadun, yang mana kedekatan tersebut tidak didapat seseorang pun kecuali Nabi. Jadi di bumi ini yang paling dekat dengan Rasulullah itu dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang ngunggulin kedekatannya dengan Rasulullah Ta'ala. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Rasulullah itu dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang dapat menyaingi kedekatan Rasulullah dengan Allah. Itu tidak ada. Gimana gak mulia itu orang? Kita ini gak tahu jauhnya luar. Salawat yang bisa mendekatkan dengan salawat yang menjalin kedekatan Rasulullah denganku, yang kedekatan enggak diperoleh orang kecuali Nabi Muhammad. Wa tusyagilu ma ladaikum, dengan salawat yang menyerupai atau yang membentuk, dengan salawat yang membentuk ma ladaikum, apa yang ada di antara kalian berdua ya Allah Nabi Muhammad dengan engkau, minal hubbi, dari berupa kecintaan, alladzi farada bihi fi azal wal abad, yang beliau hanya satu-satunya memiliki cinta itu sesuai dalam azali dan abadinya. Di azalinya yang punya kecintaan dengan Allah sangat kuat, dan Allah mencintai Rasulullah, itu enggak ada bandingnya Nabi Muhammad dengan Allah. Hanya beliau. Kita kalau tengok Sayyidil Habib Omar, beliau cerita Nabi, bagaimana kecintaan kita menangis, bagaimana Nabi Muhammad cintanya itu. Maka itu sebenarnya setiap makhluk tadi itu, hatta orang kafir Quraisy itu mengagumi Nabi Muhammad. Sejatinya musuh Nabi Muhammad itu muji. Coba kita bayangkan, mereka benci Nabi Muhammad, tapi harta-hartanya tuh, barang-barangnya kalau dia keluar titipin sama Rasulullah. Ini orang gila enggak? Kalau kita bilang aneh kan? Ini memusuhi Nabi Muhammad, membenci Rasulullah, nggak suka sama Nabi Muhammad. Tapi kalau barang-barangnya keluar, yang dititipi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Hadal amin. Ini orang terkena amanah. Orang kafirnya aja begitu. Cuman kenapa mereka beriman? Karena watak mereka tadi memang ditempa untuk kafir. Maka walaupun Nabi depan mukanya nggak beriman deh. Kita pikirkan. Ya. Jadi Nabi itu nggak ada orang yang lebih dicintai Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Nggak ada duanya. Kalau Allah sudah cinta, kata Allah, wahai Jibril, kasih tahu kepada penduduk langit, aku mencintai bulan Rasulullah. Maka Jibril berteriak kepada penduduk bumi, mengatakan, wahai penduduk bumi, sesungguhnya aku mencintai Rasulullah. Maka tidak ada satu penduduk bumi itu kecuali cinta kepada orang yang dicintai Allah Ta'ala. Cuman nggak dia beriman, kenapa? Karena wataknya tadi di azali memang nggak beriman. Kita, alhamdulillah, punya cinta sedikit. Nah, itu salat. Salatan la ya'udduha. Salawat yang tidak bisa menghitung. Wala yuhudduha, dan tidak bisa membatasi. Kalamun wala lisanun. Salawat yang kami sampaikanlah ya Allah, salawat kepada Rasulullah dengan salawat yang enggak bisa ditakar, enggak bisa dihitung oleh pulpen dan lidah. Surah beliau. Wala yasifuha, salawat yang enggak bisa disifati. Wala ya'rifuha, salawat yang enggak bisa diketahui, malakun wala insun, manusia ataupun malaikat. Sampaikan itu salawat kami ya Allah kepada Rasulullah SAW. Ini mukadimah beliau. Salatan banyak tuh. Salawat usaduka pakai salawat. Salat yang menjadi penghulu bagi seluruh salawat. Ya Allah, sampaikanlah kepada Rasulullah salawat yang menjadi penghulu bagi seluruh salawat. Kasaya di ala kafil makhluk, sebagaimana penghulunya Nabi atas seluruh makhluk. Jadi beliau ini apa ya? Pengen itu salawat itu yang paling utama, yang paling tuannya salawat sampaikan kepada Rasulullah ya Allah. Oh itu. Salatan yasmulini, salawat yang meliputi aku, kata beliau, yang menyelubungi aku, nuruha, cahaya salawat itu, kata beliau. Min jami'i jihad, dari seluruh arahku, di jami' awqat, di seluruh waktu. Salawat yang meliputi aku, ya Allah sampaikanlah salawat itu kepada Rasulullah dengan salawat yang menyelubungi cahayanya kepada aku dari segala arah dan dari seluruh waktu.
wa yu'alidimud darati, salawat yang selalu menyertai diriku fi hayati, dalam hidupku, wa mamati, ataupun dalam matiku. Itu beliau mengatakan. Itu banyak jenis salawatnya. Tadi itu Allahumma salli salatan tunasibu, Allahumma salli salatan la yahutuha, Allahumma salli salatan la tasud. Itu salawat, jenis salawatnya banyak beliau sebutkan. Intinya beliau ini orang yang banyak salawat. Nah, kemudian bukan hanya kepada Rasulullah dimintakan curahnya rahmat tadi, karena salawat kalau dari Allah itu artinya rahmat. Juga beliau memintakan wa ala alihi athhari, ya Allah curahkanlah juga rahmatmu tadi kepada keluarganya Nabi. Keluarganya al-athhar, insan-insan yang suci. Di keluarga Nabi itu manusia-manusia yang suci. Wa ashabihi, dan juga curahkanlah salam rahmatmu tadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Al-akhyar, insan-insan pilihan. Manusia-manusia pilihan tadi itu. Wasallim, dan juga ya Allah curahkanlah keselamatanmu kepada Nabi Muhammad serta keluarganya yang suci, kepada kerabat sahabat-sahabatnya yang pilihan, tasliman katsiran, dengan keselamatan yang banyak. Itu beliau mukadimahnya. Amma ba'du, beliau. Kemudian setelah mengucapkan tahmid, bismillah, alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah dan keluarganya, kata beliau, fakat khatarali, sungguh terlintas pada diriku, kata beliau. Fakat khatarali, sungguh terlintas pada diriku, an ajma', untuk menghimpun atau menyusun kitaban, satu kitab, aja'aluhu, yang aku jadikan kitab itu wasilatan, sebagai perantara, libulughi, untuk sampainya aku, min ridallahi ta'ala wa rasulihil maram, yang aku jadikan perantara untuk sampainya aku kepada tujuan. Apa tujuan beliau? Min ridallahi ta'ala wa rasulih, yaitu keredaan Allah dan keredaan Rasulnya. Jadi beliau terlintas di hatinya pengen ngarang satu kitab. Yang kitab ini beliau jadikan agar Allah meredainya dan Rasulnya, kata beliau. Kemudian wadari'atan, yang kitab itu akan aku jadikan sebagai ladang, kata beliau. Lintizami, untuk terangkumnya aku, fisilkil khuddamihi alaihi salam, di dalam untayan pembantu Nabi Muhammad. Jadi beliau pengen mengarang kitab ini agar beliau ini dicatat, dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai khuddamnya Nabi Muhammad, sebagai pembantunya Rasulullah. Orang kalau sudah menjadi pembantu Nabi Muhammad itu pasti mulia. Pasti mulia. Tujuan beliau tadi itu pengen dapat ridha Allah dan Rasulullah, dan pengen jadi pembantu Nabi Muhammad. Khuddam itu kalimatnya kalimat jamak, khuddam, para pembantu, fu'anun, jamak kasir, pembantu Nabi Muhammad. Pengen dimasukkan di situ. Mau enggak kita? Nah, itu pengen jadi begitu. Summa, kemudian kata beliau, nazartu, aku melihat, ila qillatil ilmi, kepada minimnya ilmuku. Ilmuku itu sedikit. Pengen hati begitu. Cuma aku lihat aku ini sedikit ilmu. Wadak fil fahmi, pemahamanku ini lemah. Wa kasrati dzunubi, dosaku banyak. Tahu aja enggak nih orang? Jangan tanya kitabnya. Segala penjuru. Tapi ngomongnya tawadhu. Wa wafratil uyubi, dan melimpahnya aib-aibku. Fa'ahjamtu ihjaman aman arafa haddahu wa fawaqafa indahu. Maka ketika aku lihat ilmuku sedikit, pemahamanku lemah, dosaku banyak, aib menumpuk, maka aku terhenti ihjaman arafa haddahu, seperti terhentinya orang yang tahu diri. Terhenti aku untuk ngarang tadi, terhenti. Tadi sudah punya, tapi terhenti. Karena aku tahu diri aku siapa. Arab Gadra. Dia tahu ukurannya gimana. Summa tafattartu, kemudian aku terpikir, kata beliau. Aku terpikir si'atul dalam, akan keluasan rahmat Allah Ta'ala. Allah itu dermawannya luas. Wa kauni min ummati hadin nabil karim, dan aku terpikir statusku sebagai umat Nabi yang mulia. Aku ini umat Nabi Muhammad, kata beliau. Maka fa'addamtu, kemudian aku maju ikdamat tifal, seperti majunya seorang anak ilal abi, kepada ayah asy-syafi', yang penyayang al-halil lagi santun.
Jadi aku maju, memberanikan diri ke hadapan Rasulullah seperti majunya seorang anak yang menghadap kepada orang tuanya yang sayang. Ini kalimat dia. Maka itu kita ini Masya Allah bahasanya itu penuh dengan kalimat-kalimat apa ya? Ada Ahmad datang. Dia nanti penutup ini aja. Sahabat datang. Macet apa? Dari sini. Jadi kata beliau, maka aku terhenti. Kemudian aku maju, kata beliau. Setelah aku ingat bagaimana luasnya Allah rahmatnya, kemudian bagaimana aku ini statusnya sebagai umat Nabi Muhammad, aku maju. Mulai mengarang ini di kitab. Kata beliau, seperti majunya seorang anak di hadapan seorang ayah yang penyayang dan santun, kata beliau. Ba'da'an sami'tu qaulihi ta'ala, tapi setelah aku mendengar firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi katanya, sungguh telah datang dari kalangan kalian ini seorang rasul yang dia itu sangat azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau tu merasa risau kalau kita semua ini dapat susah, dapat payah, Nabi itu ikut sedih. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Beliau Nabi kita punya sifat kalau dapat tuh semua orang masuk muslim. Jadi orang mukmin maunya. Habis itu raufur rahim. Dia ini penyayang, kasih. Itu sifat Nabi kita. Lalu aku maju, kita mengingat itu. Karena Nabi ini penyayang, kasih, aku maju. Pakam min a'rabin fadmin, kata beliau. Berapa banyak orang Baduy, fadmin, yang ngomongnya terbata-bata, akalnya kurang, kata beliau. La ada balahu, yang enggak punya adab. Wala fahma, enggak punya pemikiran. Wala agla, enggak punya akal. Wala ilma, enggak punya ilmu. Wala karam, tidak punya kedermawanan. Wala hilma, enggak punya santun. Kabala janabahu syarif, dia menghadap kepada kemuliaan Rasulullah SAW. Bima ghadaba lahu makan wa zaman, dengan sesuatu yang membuat waktu, ruang dan waktu amarah. Coba kita lihat berapa banyak orang Baduy yang enggak punya pemikiran menghadap Nabi Muhammad dengan sesuatu. Andaikan ruang ini bisa berbicara, waktu bisa berbicara, itu marah sama orang itu saking enggak adabnya sama Rasulullah. Wa khatabahu bima abasal wajhu sayf. Bahkan tuh orang Baduy memanggil Rasulullah dengan kalimat yang membuat masam, arti gak suka. Wajhul sayf, mata pedang. Kemudian wahtadalahu lisanul sinan, bahkan membuat tajam mata tombak. Maknanya tombak itu kalau dapat bergerak, pedang itu dapat bergerak. Saking kurang adabnya untuk orang Baduy dengan Rasulullah, dia gerak sendiri pengen bunuh orang. Dibayangkan lagi begitu. Tapi pakana jawabahu al-ikhbar. Orang yang tak beradab sama Rasulullah kemudian memanggil Rasulullah dengan penuh yang membuat amarah. Tapi pakana jawabahu, apa jawab Nabi Muhammad? Al-ikhbar, al-imsak wa adamu akhadah. Enggak dibalas tuh. Apa katanya? Kalau orang yang Baduy yang enggak punya adab aja Nabi enggak balas, gimana kita? Bagaimana aku yang menyifati Nabi Muhammad? Maka beliau ngarang. Itu sifat Nabi Muhammad. Enggak dibalas tuh. Padahal waktu di perang Fathul Mekah ditaklukkan, orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada takut semuanya. Kenapa? Nabi itu dibunuh aja tidak. Benar. Saat dakwah di Mekah, maka sampai waktu Isra Mi'raj, waktu turun pertama kali wahyu turun, Nabi itu kan dipeluk Jibril sampai 3 kali. Itu punya isyarat. Saat pertama Nabi disakiti saat dakwahnya. Kemudian Nabi diusir. Kedua pengen dibunuh. Itu ada 3 dalam kitab Muhammad Rasulullah. Itu 3 isyarat yang sakit Nabi derita saat beliau dakwah. Luar biasa, nyawanya gak hilang. Tapi pada saat sampai ke Mekah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk dalam rumah fulan selamat, siapa yang masuk dalam rumahnya tutup pintu selamat. Ada ke dibalas dendam? Lah. Gak ada sama sekali. Jawabnya apa? Ifdal. Nabi tidak balas. Itu sifat Nabi kita.
Karena kalau kita balas ada orang buruk, kita balas buruk, sama juga kita kayak aja. Cuman kita gampang nggak tuh? Nggak gampang kita balas dia. Ya dia kita aja sedih dia dibuat orang. Nabi kita lebih parah lagi, nyawanya nggak hilang. Wal afu aman asa. Balasnya apa? Maafin orang yang berlaku buruk sama beliau. Bal adnahu wa garabahu. Bukan hanya dimaafin, didekat. Nabi turun ke orang wa garabah, didekat sama dia. Bukan hanya Nabi maafin, tuh orang disamperin, dikawani, didekatin sama Nabi Muhammad. Luar biasa. Wa malamahu wa ma'anbah. Nah, enggak dicela sama Nabi, enggak dimaki sama Nabi, didekatin. Kata beliau, bal afragat akhlaquhul Muhammadiyah. Bahkan akhlaknya Nabi itu mencurahkan kepada orang tadi. Justru bukan dibalas, justru akhlak-akhlak beliau yang terpuji tadi diberikan kepada orang yang menyakitinya. Di bil jami'a sa'adah bi ajr ihsan. Seperti tercurahnya di dalam acuan ilmu kimia sa'adah bi ajr ihsan dengan macam-macam kebaikan. Bukan hanya dimaafkan sama Nabi, justru dikasih maaf, didekatin, dikasih kebaikan ke orang. Jadi tegak berumah kalau kita sifat Nabi. Bukan hanya dikasih maaf, kalau kita maaf, tapi belum tentu kita memberi. Nabi setelah dimaafin, seorang didekat, dikasihi, dipergauli dengan bagus, ada sesuatu dikasih kebaikan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga katanya hatta idmahallal haddu zalikal wahsi. Sehingga kebengisan orang tadi jadi berubah, hilang jadinya. Karena ini akhlak Nabi. Wan galaba hadidatuh jawharatul insan. Tadi wataknya yang keras berubah menjadi permata manusia. Gara-gara akhlak Nabi. Fatabaddala butuhu hulukuh. Maka berubahlah yang marah menjadi cinta. Lihat tuh. Wa bu'duhu bil garbi. Yang jauh jadi dekat. Wa harbuhu bisalmi. Yang merangi jadi tunduk. Apa mulanya? Akhlak. Wal jahlu bil ilmi. Yang tadi bodoh dekat Nabi jadi pintar. Jadi ngerti. Wastahalat insan bada'an kana su'ban. Itu orang yang tadinya ular jadi manusia. Wastahala su'ban, wastahalat insan bada'an kana su'ban. Berubahlah orang tadi menjadi sosok manusia yang sejatinya dia adalah seekor ular. Wasara habiban bada'an kana dhi'ban. Dia menjadi kekasih yang tadinya adalah sebagai musuh. Jadi Nabi itu, tapi kenapa Ustaz? Nabi itu dalam sejarah perangnya sampai 74 kali perang. Itu kalau nggak bisa dicurahkan dengan akhlak. Mereka tentang Nabi, Nabi nggak mundur. Nabi itu seorang muslim, seorang Nabi yang nggak pengecut. Kalau diajak perang, kalau diajak menentang Allah Ta'ala, beliau tegak. Tapi kalau pengen dikasih, nggak ada orang yang dikasih melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada tuh. Jadi Nabi itu tak selamanya harus Allahu Akbar, tidak begitu. Ada juga banyak orang masuk Islam kena akhlak Nabi. Itu Nabi. Wataknya dirubah. Jadi kalau kita tak niru dia, maaf terlalu. Nauzubillah min dzalik. Bahana ini kata beliau, wa amsaluhu dan contoh-contoh seperti ini min syawahidil makarimil akhlaq sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bukti daripada luhurnya akhlak-akhlak Nabi. Luhur enggak tuh? Kita enggak bisa ente catatin anak, usaha anak ente anuarik, anak balas ente. Gitu. Jangankan tuh ya Allah, kita enggak tahu dah. Siapa yang kita tiru ini dah. Jadi kalau kita nak nengok kita ni punya akhlak baik tidak, dia aja kalau ada orang buat baik buruk sama kita balas buruk. Itu sama kayak gitu. Itu aja. Jadi Ustaz sarannya Ustaz, anda ni baik tak akhlak. Ente lihat dulu, ada pernah kita ente pernah. Ente apa rasa pengen balas? Itu juga sama kayak dia. Dan itu juga nasihat bagi kita semua ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan. Mau ceramah dulu? Hah? Nggak terlambat. Nah, habis. Macam apaan? Nah, sikit. Kuliah begini. Ya. Sikit. Ada dua nih, jadi berkahnya. Atau berbawa sedikit. Sayang kalau ada santri datang tuh nggak dikasih, kita dah. Nak kasih baju tekor ambil musim, kasih ilmu nggak bayar.
ada kitab. Akan nggak bawa lagi. Sedikit lah, dia apa tuh? Salu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sikit je apa? Dan pamitannya apa? Lah. Bukan, deh. Pindah ke situ, pindah ke situ. Feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa lana wa habibina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam wa sallam wa yuhibbin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat kepada kita semua dan memberikan nikmat-nikmat kepada semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat di majelis mulia ini. Semoga dengan perkumpulan ini menjadi turun rahmat kepada kita semua. Amin. Akhlak yang tadi dijelaskan oleh Ustaz itu adalah suatu hal yang penting bagi umat manusia, karena jika orang itu mempunyai akhlak, dia akan menarik orang untuk memiliki akhlak yang baik tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini bukan untuk mencari kewenangan, bukan mencari kekayaan, tetapi untuk menyempurnakan akhlaknya. Sebagaimana kata dalam hadis, innama bu'istu li'utammima akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang yang mempunyai akhlak itu orang yang mulia di sisi Allah dan sisi Rasulnya. Dan dikatakan juga dalam hadis, Khiyarukum ahsnukum akhlaqan. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Akhlak itu banyak secara umum. Dan akhlak ini juga salah satu metode berdakwah yang paten. Karena ada suatu kisah orang soleh, ya, orang sufi, tapi dia tidak berdakwah itu bukan dengan mulut, tetapi dia itu berdakwah dengan perilaku budi pekerti yang baik. Dia itu pernah berhijrah ke suatu daerah, kalau nggak salah di daerah sekitar Afrika. Dia itu saat itu Afrika itu dia dalam masa Islam tuh kayak masa nggak ada Islam di daerah tersebut. Dia ingin itu untuk mengislamkan di daerah itu, tapi dia itu tidak mengajak orang ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dengan berdakwah, dengan berdakwah di atas mimbar dengan kayak orang-orang yang tersebut. Jadi beda dengan pengerti baik. Dia itu bangun suatu ruko, suatu toko di situ. Dia jualan seperti kayak orang biasanya, tetapi dia itu setiap ada orang membeli di situ tuh, contohnya bisa dia beli beras, si orang tua ini pasti bonuskan dia itu dikasih gula. Setiap itu dia ada orang lain beli gula, maka dia dikasih beras. Dan tersebarlah cerita ada orang baik yang dia melebihkan jualan tersebut, dan dia itu bingung. Pernah ditanya satu orang ke orang tersebut, kok kamu bisa sebaik ini? Padahal kamu adalah orang pendatang. Siapa yang mengajarkanmu?
yang mengajarkanku adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menyuruh untuk selalu berbuat kepada orang lain. Dan saat itulah orang-orang yang di sekitaran sebuah daerah tersebut mengikuti ajaran orang soleh itu dan pada masuk Islam semua. Dan kesimpulan ini kita harus memiliki akhlak budi pekerti yang baik supaya kita bisa hidup tenang, hidup aman, damai di sekitar orang sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد. Dapat bonus minyak wangi 1 dolar.